Di sini juga diadakan cek darah gratis yang dilaksanakan oleh Bu Bedan Kelurahan. Ini Bu Bedan Distrik yang tugasnya di Kelurahan Gedong. Di samping rembuk rencana kerja orang punya hajatan, juga diadakan cek darah. YouTuber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Abi nasta'inu ala rumudina wadin. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dados monggo keparenga bobreh maringi sesuluh babagan kesehatan awit Kelurahan Gedong rikala pepanggihan nika wonten beberapa masalah nggih babagan stunting kalian mengke dipun wontenaken yen basa dhuwure restorasi justice carane basa wong gedhe. Lah niku restorasi justice kala wau menghadapi permasalahan antawisipun warga setunggalipun menika badhe dipun tampung kalian pihak menawi saged dipun selesaiaken wonten ing RT mangke saged diselesaiaken teng RT lan menawi boten saged mangke dipun lajengaken teng kelurahan lajeng teng sainggile malih. Dados monggo ampun ngantos ibu-ibu sedaya nggadahi masalah saged dipun rembug kaitan kalian kanthi kekeluargaan. Ya menawi menika ingkang saged kula aturaken nggih awit acaranipun tesih kathah nggih bubrih saged nyaosi sesuluh babagan kesehatan. Mekaten lan semanten bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kalenggahan punika kula panjenengan sami tasih dipun paringi nikmat sehat, nikmat sempat saengga kula panjenengan sami saged makempat sarengan wonten sasipun Mbak Ida saperlu pertemuan rutin PKK RT selajengipun kula nuwun niki wonten kesempatan niki kula sak rencang niku sowan wonten pertemuan ing siang punika saperlu terserah kowe resiko penyakit tidak menular. Nika kula badhe matur sekedhik tujuanipun pemeriksaan menika menapa penyakit menika niku saged kalih penyakit menular kalih penyakit tidak menular. Menawi penyakit menular itu apa mawon Bu? Contohnya sing menular itu apa? Batuk, pilek, asma mboten menular nggih. Batuk, pilek, diare, demam berdarah. Ngaten niku terus hepatitis, TBC. Nah niku penyakit-penyakit ingkang menular. Sing paling kathah kala wingi niku napa? Covid nggih. Nah, Covid itu juga penyakit yang menular. Penyakit menular menika sakit segera disembuhkan. Jadi begitu sakit disembuhkan tidak meninggalkan sisa lagi. Ingkang kaping kalih penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular contohnya napa Ibu-ibu? Sing boten nular ki apa to? Penyakit sing nular ki? Asam urat, kolesterol, gula, jantung, stroke, apa meleh? Asam lambung. Nah itu kan penyakit-penyakit yang tidak menular. Vertigo itu penyakit-penyakit yang tidak menular. Nah penyakit-penyakit yang tidak menular menika biasanya pun selain faktor keturunan itu sebagian besar itu dari pola hidup atau perilaku hidup yang tidak sehat. Misalnya makan makanan yang tidak sehat, contohnya kebanyakan makan gorengan. Baiknya padahal gorengan juga ya. Kemudian kurang makan
Kemudian banyak makan makanan berlemak, yang bersantan, yang berlemak, ngaten. Kemudian kurang aktivitas fisik. Terus kalau ibu-ibu di sini menawi ibu-ibu yang mriki kalau yakin aktivitas fisik sampun cukup semua. Kemudian kurang istirahat itu juga bisa menyebabkan penyakit tidak menular. Dan yang satu lagi kurang refreshing, nyun sewu, jadi kurang bisa mengelola stres ya. Jadi stres itu juga termasuk penyakit tidak menular karena nanti akan Lah kedetmu nggon piknik. Jadi penyakit tidak menular diantaranya itu gangguan jiwa itu termasuk penyakit tidak menular. Penyakit yang tidak menular itu bisa dicegah secara dini. Makanya kita ini tujuannya ke sini untuk pemeriksaan deteksi dini. Napa mawon dideteksi tensi, berat badan, tinggi badan, lingkar perut, kemudian cek gula darah. Sebenarnya harusnya komplit ya, enten cek kolesterol, enten cek asam urat. Tapi karena ini dropping dari pemerintah niko sing mandap nembe gula, dan ini untuk pemeriksaan darahnya itu kita deteksi dini untuk gula. Tujuanipun ya masing-masing pemeriksaan. Ngapa toh kok diukur tinggi badan dan berat badan? Itu untuk mengetahui indeks massa tubuh atau IMT. Tubuh kita itu ideal apa enggak toh? Apa kita itu terlalu gemuk? Apa kita itu terlalu kurus? Atau kita itu ideal? Nah caranya ngitung, itu tinggi badan, berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Oke yang dihitung, oke yang saya ngersake pengen dihitung ideal namun betul toh berat badannya badan saya itu ideal atau tidak itu bisa. Kemudian lingkar perut, ngapa mau toh kalau dijahit ke pakaian atau kok di lingkar perut tadi ya. Jadi kalau lingkar perut itu untuk mengetahui obesitas sentral atau penimbunan lemak yang berfokus di perut. Kebanyakan terutama ibu-ibu ya, kebanyakan lingkar perutnya mesti melebihi ya. Untuk normalnya kalau lingkar perut perempuan itu kurang dari 80 cm. Yang lebih dari 80 cm itu berarti beresiko untuk terjadi obesitas sentral. Caranya piye supaya saged rodok sudok, ya ngurangi makan makanan berlemak dan karbohidrat, kemudian olahraganya terutama sing rodok nom-nom ya, sit up, push up itu bisa mengecilkan perut. Tapi kalau sing pun sepuh-sepuh lebih dari 60 tahun jangan sit up, jangan push up loh ya. Oke, malah sama kebadan. Letak malah. Kau. Lajeng tekanan darah, yang tekanan darah normal itu 110 sampai 130. Ya lebih dari 130 sampai 150 itu hipertensi ringan. Hipertensi ringan itu harusnya kalau kita sudah tahu hipertensi ringan cukup belum perlu obat ya, cukup diet kurangi garam. Jadi kurangi konsumsi garam. Tingali wau wonten beberapa ya yang tinggi lebih dari 200. Bukannya kita itu menakut-nakuti boten ya, namanya deteksi dini. Kalau sudah tahu tinggi itu ya monggo segera ke nyun sewu ke dokter atau ke vaskes. Kalau yang punya BPJS ke vaskesnya masing-masing, misalnya di puskesmas atau di Beliau Sada atau di dokter mana, monggo yang tadi terdeteksi tinggi itu segera ke dokter keluarganya masing-masing untuk diperiksa lebih lanjut. Apa benar tinggi atau alatnya yang keliru? Bisa saja alatnya keliru, jadi jangan percaya di satu alat kalau memang tinggi. Jadi untuk gula darah yang lebih dari 200 itu baiknya dipantau dulu setiap bulan. Kemudian minum obat juga, karena kalau dibiarkan saja kencing manis, kalau dibiarkan saja nanti kan jadinya DM itu penyakit yang sudah tidak bisa disembuhkan. Misalnya punya luka tidak sembuh-sembuh, kemudian berat badan maunya awalnya seger kok jadi kurus, jadi garing. Nah itu juga salah satu tanda. Yang kedua tadi Pak RT menyinggung sekedek tentang stunting di Pak D. Dia memang itu penderita perlu perso di konten gedong menika angka saderengipun stunting ki napa pun nate mireng nggih nggih stunting nggih. Nah sakniki kan
Gencar-gencarnya baru stunting. Nah, sebenarnya stunting itu apa toh? Stunting itu tinggi badan anak kurang dari umurnya. Misalnya anak umur 2 tahun kudune tinggi badannya harusnya 80 cm, itu hanya 75 cm. Nah, itu yang dinamakan resiko stunting. Bahaya stunting itu apa? Kalau stunting itu tidak tertangani, itu dikhawatirkan dia akan mengganggu kecerdasan anak dan kesehatan anak di kemudian hari. Untuk wilayah Gedong, biar penjenengan perso juga, karena ini kita masalah kita bersama. Ini Pak Lurah juga sudah di pertemuan RT RW Kolong ini, itu bahwa wonten Gedong itu ada 34 bayi stunting. Nah, itu itu tertinggi di wilayah Kecamatan Karanganyar. Jadi Karanganyar itu wonten 12 kelurahan, paling tinggi angka stuntingnya itu Nyun Sewu di wilayah Gedong. Itu ada 34 balita. Itu bukan kita tidak yang stunting itu orang mesti kurang gizi. Mboten mesti Nyun Sewu mboten mesti orang duwe, mboten mesti kurang gizi, mboten mesti bocah kuwi kurang asupan mboten. Tapi mungkin caranya saja ya, mungkin anak sering di Nyun Sewu makan makanannya misalnya dibanyaki snack yang tidak sehat, kemudian minuman jajan-jajanan yang tidak sehat, itu juga bisa penyebab itu. Jadi kita untuk saat ini memang rencana nanti pemerintah itu, program pemerintah itu pengentasan stunting, terutama nanti di tahun 2023 nih mungkin mesti gencar-gencare mengentaskan stunting. Jangan sampai ada balita yang stunting di kemudian hari. Nah, ini untuk wilayah Gedong salah satu upaya atau gerakan yang kita tempuh saat ini yang bisa kita lakukan adalah untuk memaksimalkan posyandu. Jadi Nyun Sewu dalam nyun titip posyandu pun monggo diuring-uring, ditingkatkan. Mohon kesadarannya yang punya balita untuk bisa datang ke posyandu. Kemudian di posyandu itu nanti misalnya ada masalah, itu bisa kita sampaikan di situ. Jadi Nyun Sewu, kita yang tidak punya balita pun ikut mendukung posyandu biar toh nanti kalau tidak anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita juga suatu saat akan jadi peserta posyandu. Ngaten dadose saling Nyun Sewu, aku ra ndek anak nang posyandu, aku ra ndek anu nang posyandu kok karepmu, jangan seperti itu. Jadi kita rasa memiliki posyandu di wilayahnya masing-masing, saya nyuwun tulung untuk dukungannya, karena Nyun Sewu ibu-ibu kan yang punya balita untuk datang ke posyandu. Kalau di sini kan setiap tanggal 5 nggih, monggo nanti yang punya balita dibawa ke posyandu, yang tidak punya mengingatkan. Mbok bilih wonten pertanyaan, monggo belum toh. Nah, jadi langsung ketahui nanti hasilnya. Nanti misalnya kemarin di kelurahan dari 40 garam yang diperiksa ada 2 yang tidak mengandung yodium sama sekali. Padahal garam itu harganya murah, tapi kalau tidak mengandung yodium itu terutama pada anak-anak itu bisa mengganggu kecerdasan. Jadi anak-anak kurang cerdas dan bermasalah di kesehatannya. Itu hanya karena kurang yodium yang terkandung di dalam garam. Nah, itu monggo nanti bisa kapan nanti kita kencan, nanti biar saya lewat Bu Kader untuk mengumumkan membawa sampel garam. Nanti saya langsung bawa tesnya, cepet banget kok dites langsung ketahuan semua. Oh, garam si A yang tidak mengandung yodium. Nah, nanti berarti apa mereknya? Nah, kita nanti jangan sampai beli garam itu lagi, karena itu tadi ya, garam itu murah banget, tapi itu sangat penting. Yodium itu sangat penting terutama untuk pertumbuhan anak-anak kita. Ngaten nggih. Mungkin kula yen kan matur ngeten lah terus tekan ndi niki. Mungkin ndak panjenengan selak masak nggih. Untuk saat ini mungkin niku riyen insyaallah suatu saat dan kesempatan lagi nanti kita bisa berkumpul lagi, saya bisa sowan lagi. Terima kasih waktunya. Terima kasih Pak RT lagi sak menten kata yo ganteng dhewe Pak RT niki. Lah niki diroyok wong sepirang-pirang niki. Nggih ngaten saking kula pindah malih matur suwun. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.